kecelakaan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum memulai kegiatan pada hari ini agar berjalan lancar, serta untuk mendoakan saudara kerabat yang telah berpulang mendahului kita pada kecelakaan SJ182, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pemaparan laporan hasil investigasi yang akan disampaikan oleh Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan sekaligus diskusi tanya jawab. Kepada Cap Nur Cahyo Utomo, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan media yang hadir di kantor KNKT melalui ataupun yang mengikuti pertemuan ini melalui online. Siang ini kami akan menyampaikan laporan akhir hasil investigasi kecelakaan pesawat udara Boeing 737 nomor penerbangan SJ182 yang terjadi pada 9 Januari 2021 di perairan Kepulauan Seribu. Sebelum menyampaikan hasil, pertama-tama kami dari KNKT menyampaikan bela sungkawa kepada seluruh keluarga, penumpang dan awak pesawat penerbangan SJ182. Yang berikutnya, kami dari KNKT menyampaikan bahwa mendedikasikan laporan yang kami buat dalam kecelakaan SJ182 ini untuk Bapak Haryo Satmiko, Wakil Ketua KNKT yang meninggal dunia pada 18 Oktober 2022. Yang berikutnya, kami mohon maaf bahwa Ketua KNKT tidak bisa hadir hari ini karena beliau sedang menjalani isolasi mandiri, sehingga diwakili oleh saya, Nur Cahyo Utomo, Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, sekaligus pimpinan tim investigasi atau investigator in charge untuk kasus investigasi penerbangan SJ182. Saya didampingi dari paling ujung sebelah kiri Pak Oni, investigator KNKT, beliau sebagai ketua kelompok atau group leader bidang maintenance dan engineering. Sebelah kiri saya Pak Widura Imam Mustopo, staf ahli KNKT yang juga sebagai ketua kelompok untuk bidang human factor. Di sebelah kanan saya Kapten Prita Wijaya, beliau adalah group leader di bidang operasi, dan paling ujung adalah wakil dari Sekretariat KNKT Pak Ir. Yang berikutnya adalah KNKT ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya hingga selesainya investigasi kecelakaan SJ182 yang tidak bisa kita sebut satu persatu karena banyak sekali pihak yang terlibat, hampir seluruh kementerian, institusi pemerintah, pemerintah daerah, TNI, semuanya terlibat. Jadi kami tidak bisa menyebut satu persatu dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya investigasi ini hingga selesai dan diterbitkan laporan akhir pada hari ini. Sebagai pengingat bahwa kami KNKT melakukan investigasi mengikuti dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana pasal 357 mengatakan bahwa investigasi dilakukan untuk tujuan untuk menentukan penyebab kecelakaan dan mencegah kecelakaan dengan penyebab yang sama. Pasal 359 menyatakan bahwa hasil investigasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Jadi investigasi KNKT lebih ditujukan sebagai mendapatkan pembelajaran atau lesson learned untuk keselamatan penerbangan. Berikutnya, dalam investigasi penerbangan SJ182 ini,
Investigasi dipimpin oleh KNKT dan kita mengikuti protokol dari ICAO Annex 13, di mana salah satunya mengizinkan peran serta dari beberapa negara, antara lain negara yang mendesain dan membuat pesawat, dalam hari ini Amerika Serikat, yang diwakili oleh National Transportation Safety Board atau NTSB. NTSB juga dibantu oleh Federal Aviation Administration, Otoritas Badan Penerbangan Amerika. Kemudian juga dibantu oleh Boeing sebagai pabrikan pesawat dan dibantu oleh General Electric sebagai pabrik pembuat mesin. Dalam investigasi ini KNKT juga dibantu oleh Transport Safety Investigation Bureau atau TSIB dari Singapura. Kerjasama ini berdasarkan dari perjanjian kerjasama ASEAN, di mana negara anggota ASEAN akan saling membantu negara yang lain yang sedang melakukan investigasi. KNKT juga dibantu oleh Air Accident Investigation Branch atau AAIB dari Inggris. Hal ini terkait dengan beberapa komponen yang pemeriksaannya dilakukan di pabrikan, yang pabrikannya kebetulan berada di Inggris. Hal ini terkait beberapa komponen komputer yang kita periksa. Berikutnya data yang kita peroleh untuk investigasi. Jadi kita sudah bisa mendapatkan kedua flight recorder atau rekaman penerbangan black box, yaitu terdiri dari flight data recorder dan cockpit voice recorder. Dan datanya sudah berhasil diunduh di fasilitas black box-nya KNKT. FDR merekam atau flight data recorder merekam 370 parameter selama 27 jam penerbangan, termasuk di dalamnya penerbangan yang mengalami kecelakaan. Kemudian cockpit voice recorder ini merekam 4 kanal selama 2 jam, namun demikian kanal 2 yang seharusnya merekam suara kapten atau pilot in command tidak merekam suara kapten pada saat terbang. Suara kapten hanya terekam pada saat masih di darat, sedang berkomunikasi dengan engineer di darat pada saat sebelum menyalakan mesin. Kemudian kanal 4 yang harusnya ini adalah cockpit area mic atau mikrofon yang berada di kokpit, merekam seluruh suara yang terjadi di kokpit. Kanal ini tertutup oleh dengungan atau noise pada frekuensi 400 Hz, yang akhirnya suara pembicaraan tertutup dan kita tidak bisa mendengar pembicaraan antar pilot yang terjadi pada penerbangan ini. KNKT mencoba kita bisa untuk memfilter dengungan itu, namun karena frekuensinya 400 Hz, apabila dengungan ini kita filter, suara manusia juga akan hilang, jadi tetap kita tidak akan bisa mendengar pembicaraannya. Dan kita tidak bisa mengetahui alasan mengapa dengungan ini terjadi atau dari mana asalnya. Karena tidak bisa mendengar suara kapten dan tidak ada pembicaraan yang bisa kita monitor, kita hanya bisa mendengar suara co-pilot dan suara pengatur lalu lintas udara, sehingga kerjasama di kokpit seperti apa kita tidak bisa mengkaji lebih jauh. Dan kami tahu bahwa terjadi komunikasi karena ada beberapa kali di mana co-pilot menjawab pertanyaannya kaptennya. Tetapi kaptennya bertanya apa kita tidak tahu, tetapi bahwa di situ terjadi komunikasi, ya kita bisa melihat itu. Selanjutnya tentang kejadiannya sendiri pada tanggal 9 Januari, mungkin ini semua mungkin sudah tahu bahwa pesawat Boeing 737-500 berangkat dari Soekarno-Hatta, Jakarta dengan tujuan Supadio, Pontianak, tinggal landas pada pukul 14.36. Setelah terbang selama kurang lebih 13 menit, pesawat mengalami kecelakaan dan berakhir di perairan Kepulauan Seribu. Seluruh penumpang dan awak pesawatnya meninggal. Ini adalah jalur penerbangan yang kami peroleh dari data flight data recorder. Jaraknya lebih kurang 11 mil dari Bandara Udara Soekarno-Hatta, lokasi kecelakaannya di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Sebelum mulai untuk pembahasan, jadi untuk meningkatkan pemahaman, ingin saya jelaskan terkait bagaimana sistem yang ada di pesawat Boeing 737. Jadi pesawat Boeing 737 ini memiliki dua sistem otomatisasi, yaitu autopilot dan auto throttle.
Autopilot ini bisa diatur melalui dua box ini, namanya Flight Management Computer atau FMC. Di sini kita pilot bisa memprogram untuk satu penerbangan dari Soekarno-Hatta, runway landasan yang mana, rutenya kemana, ketinggian berapa, kecepatan berapa, mereka bisa program sampai nanti terakhir di tujuannya di mana, ini bisa diprogram. Apabila penerbangannya ternyata tidak sesuai dengan yang direncanakan yang sudah diprogram, autopilot masih bisa diatur menggunakan mode control panel yang di atas. Di sini kita bisa mengatur arah, kecepatan, ketinggian, dan lain-lain dengan yang diatur oleh pilotnya. Hasil dari pengaturan autopilot ini bisa terlihat atau muncul di namanya flight instrument. Di situ ada kecepatan, ketinggian, sikap pesawat, kecepatan naik, kecepatan turun, arah, dan lain-lain. Ini bisa dilihat dan akan muncul di kiri tempatnya kapten maupun tempatnya co-pilot. Otomatisasi yang kedua adalah auto throttle, yaitu adalah sistem yang akan mengatur tenaga mesin sesuai dengan kebutuhan dari autopilot. Jadi apabila autopilot membutuhkan tenaga mesin tertentu, maka auto throttle akan mengatur untuk mendapatkan atau mesin menghasilkan tenaga sesuai yang dibutuhkan. Pengaturan ini akan menggerakkan throttle dua ini yang di kiri dan kanan ini, ada nomor 1 dan nomor 2. Pengatur tenaga mesin, dia akan bergerak maju atau mundur untuk mendapatkan tenaga yang dibutuhkan. Kemudian hasilnya akan muncul di panel di tengah ini yang menunjukkan berapa tenaga mesin, putaran berapa, kemudian berapa bahan bakarnya, temperatur di dalam mesin, dan lain-lain. Ini bisa dilihat di panel di tengah. Kemudian untuk membelokkan pesawat, Boeing 737 ini menggunakan sistem atau memiliki yang namanya aileron yang digunakan untuk memiringkan atau menggulingkan pesawat, dan selanjutnya pesawat akan berbelok. Namun demikian, apabila tenaga dari atau gaya dari aileron ini kurang, maka akan dibuka juga namanya flight spoiler yang posisinya ada di tengah sayap, ini ada di kiri kanan. Nah, kalau memang ini membuka, dia juga akan menghasilkan, membantu untuk membelokkan pesawat. Kendali dari aileron dan flight spoiler ini diatur oleh autopilot. Diharapkan dengan sedikit penjelasan bagaimana sistemnya di pesawat Boeing akan memberikan pemahaman bagaimana kecelakaan terjadi dan bagaimana sistemnya. Berikutnya kami akan menyampaikan visualisasi dari flight data recorder. Jadi ini adalah hasil yang kami peroleh dari aplikasi atau software yang kita miliki. Jadi data dari black box itu kita masukkan ke dalam software, kemudian akan muncul seperti video bagaimana pergerakan pesawat. Sebelum diputar videonya untuk diberikan pemahaman bahwa pertama pesawat ini sudah terbang miring ke kanan, ini penunjuk sikap pesawat miring ke kanan. Kemudian di sini ada mode autopilotnya, di sini tertulis N1, MCP SPD, HDG SEL, dan CMD. Di sini muncul arah pesawatnya, ini ketinggian 7.500. Pesawat naik dengan kecepatan naik hampir 4.000 feet per menit. Kemudian ini petunjuk mesin yang tadi saya sampaikan. Di sini terlihat bahwa jarum kiri dan kanan relatif sama posisinya, sama-sama di jam 8, sama-sama di jam 7, jadi kiri dan kanan tenaga mesinnya kira-kira sama. Ini posisi pengatur atau thrust lever, tuas pengatur tenaga mesin, posisinya sama, kira-kira sedikit yang kiri agak di depan. Ini posisi kemudi, kemudinya ada relatif di tengah, meskipun pesawatnya miring ke kanan. Jadi pada saat pilot membelokkan atau autopilot membelokkan pesawat, maka kemudi ini akan berbelok sebentar, tetapi setelah sudut kemiringannya tercapai, dia akan kembali ke tengah. Jadi apa yang terjadi dengan penerbangan itu kira-kira dari hasil flight data recorder
Gambarnya adalah seperti ini, pesawat naik dengan ketinggian atau kecepatan naik 4.000, di sini berubah, tadinya berubah menjadi VS, ini artinya sudah berubah menjadi diatur melalui MCP, terlihat di sini throttle yang sebelah kiri mulai mundur, tenaga mesin juga mulai berkurang, kemudi juga sudah mulai berbelok ke kanan. Kemudian kecepatan naik pesawat mulai berkurang, yang tadinya sekitar 4.000 sekarang menjadi sekitar 2.500 dan 2.000. Kemudi semakin berbelok ke kanan. Kemudian di sini pesawat masih berbelok ke kanan, sudutnya kira-kira 15. Berikutnya melewati ketinggian 10.000, kecepatan naik pesawat sudah berkurang menjadi 2.000. Tenaga mesin kembali bergerak ke belakang, yang sebelah kiri, yang kanan tetap. Kemudi berbelok ke kanan. Kemudian yang pengatur tenaga sebelah kiri terus bergerak ke belakang, pesawat menjadi datar, sementara kemudi berbelok ke kanan, kemudian pesawat berubah menjadi berbelok ke kiri, sementara kemudinya mengarah ke kanan, pesawatnya berbelok ke kiri, ini terus mundur, pengatur tenaga mesin terus mundur, pesawat berbelok ke kiri, ini autopilot dimatikan, dan akhirnya kembali ke tengah, dan pesawat mulai mengalami kondisi yang miring yang ekstrim. Jadi, berdasarkan data ini, kita mulai mengkaji atau melihat apa yang terjadi, mengapa terjadi, bagaimana reaksi pilotnya. Ini rekaman tidak sampai dengan akhir, masih ada beberapa saat sebelum akhir rekaman, tetapi kalau kita lihat di sini bahwa kondisi pesawat miring ke kiri, kemudinya miring ke kiri, kemudian ini sudah mendekati minimum, pesawat sudah turun. Jadi berdasarkan data ini kami melakukan kajian atau analisis dari data yang kami peroleh, bahwa pada saat climb, pada saat pesawat sedang naik, terjadi perubahan mode autopilot yang tadinya menggunakan flight management computer, berubah menjadi pengaturan melalui mode control panel, yaitu tadi dengan berubahnya menjadi VS. VS ini diatur oleh pilot yang tadinya secara otomatis diatur oleh pesawat dengan kecepatan naik 4.000 feet per menit, menjadi sekitar 2.500-2.000 feet per menit. Jadi kalau kita nanjak, untuk mendapatkan kecepatan yang sama dengan tanjakan yang curam, maka membutuhkan tenaga yang lebih besar, tenaga mesin lebih besar. Setelah tanjakannya berkurang, maka otomatis tenaga mesinnya perlu dikurangi untuk bisa mempertahankan kecepatan yang sama. Kira-kira itulah yang terjadi, karena menanjaknya dikurangi, maka tenaga mesinnya berkurang, karena permintaan dari autopilot membutuhkan tenaga yang lebih kecil, sehingga memerintahkan auto throttle untuk mengurangi tenaga mesin. Normalnya, dua-dua thrust lever, pengatur tenaga mesin itu, dua-duanya akan mundur. Namun demikian, seperti kita lihat tadi, bahwa thrust lever yang kanan tidak bergerak, tetap berada di depan, dan thrust lever yang kiri bergerak ke belakang. Kami sudah meriksa apa yang terjadi dengan pengatur tenaga mesin ini, karena beberapa hari sebelumnya sudah dilaporkan beberapa kali kerusakan terhadap auto throttle system. Beberapa komponen sudah dilepas, dan komponen yang dilepas ini kita periksa ke pabrik. Jadi ada yang kita periksa di Amerika, ada yang kita periksa di Inggris, karena kebetulan pabriknya ada di Inggris. Seluruh komponen yang dilepas ini ternyata hasil pemeriksaan menunjukkan kondisinya baik. Jadi investigasi meyakini bahwa tidak bergeraknya throttle kanan atau thrust lever kanan ini untuk mengurangi tenaga mesin, kami meyakini ada gangguan di sistem mekanikalnya, bukan sistem komputernya pada thrust lever sebelah kanan. Kemudian karena tenaga mesin sebelah kanan tidak berkurang, maka tenaga mesin sebelah kiri mengkompensasi dengan berkurang lebih banyak. Misalnya untuk naik membutuhkan tenaga 100, karena yang kanan ada di, harusnya dua-duanya bergerak mundur di 50. Karena yang kanan ada di
misalnya di angka 75, maka yang kiri akan bergerak mundur ke angka 25 untuk menghasilkan tenaga sesuai yang diminta oleh autopilot sebesar 100. Jadi perbedaan tenaga mesin, perbedaan posisi thrust lever ini disebut dengan sebagai istilahnya adalah asimetri. Ada perbedaan posisi. Menjelang ketinggian 11.000, tadi kita lihat bahwa melewati 10.000, yang kiri semakin mundur. Ini karena bahwa pada saat penerbangan itu, Air Traffic Controller meminta kepada pilot untuk berhenti naik di 11.000 karena di atasnya ada pesawat lain yang sedang terbang juga menuju ke Pontianak, sehingga pesawat SJ182 diminta untuk berhenti di 11.000. Karena sudah mencapai ketinggian yang diinginkan, maka tenaga mesinnya semakin berkurang. Karena tenaga mesin semakin berkurang, sementara yang kanan masih tetap tidak berkurang, maka seperti kita lihat tadi, yang kiri mundur terus sampai hampir mendekati minimum. Sebenarnya pesawat Boeing 737-500 ini sudah dilengkapi dengan satu alat namanya Cruise Thrust Split Monitor atau CTSM yang berfungsi untuk menonaktifkan auto throttle jika terjadi asimetri. Jika terjadi perbedaan kiri dan kanan sampai angka tertentu, maka auto throttle akan dinonaktifkan supaya tidak terjadi perbedaan tenaga mesin yang semakin besar. Ada beberapa syarat, banyak syarat yang bisa menonaktifkan CTSM ini. Salah satunya adalah apabila flight spoiler, tadi yang kita sampaikan bahwa dia membuka untuk membantu pesawat berbelok. Apabila flight spoiler ini membuka lebih dari 2,5 derajat selama minimum 1,5 detik. Kondisi di mana flight spoiler membuka 2,5 derajat dan selama 1,5 detik ini terjadi atau tercapai pada pukul 14.39.40 waktu Indonesia Barat. Jadi saat itu sudah mencapai kondisi di mana CTSM harusnya mematikan auto throttle. Pada saat itu pesawat masih berbelok ke kanan dengan sudut sekitar 15 derajat. Namun demikian auto throttle-nya masih tetap aktif. Akhirnya pada pukul 14.40.10, jadi 30 detik kemudian, auto throttle menjadi nonaktif. Jadi CTSM menonaktifkan auto throttle pada 30 detik setelah yang seharusnya. Investigasi meyakini bahwa keterlambatan ini disebabkan karena ada pengaturan flight spoiler yang tidak sesuai, sehingga pembukaan sudut yang terjadi diterima oleh komputer posisinya tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Jadi sesungguhnya sudah membuka 2,5, tetapi yang diterima oleh komputer sudutnya lebih kecil, sehingga CTSM-nya tidak aktif. Ketidaksesuaian sudut informasi ini kami yakini karena adanya penyetelan atau rigging pada flight spoiler. Pada saat itu aturan penyetelan atau rigging flight spoiler ini diperlukan apabila ada pelepasan flight spoiler atau kerusakan pada flight spoiler dan dilakukan perbaikan, maka perlu adanya pengaturan ulang. Selama pesawat ini dioperasikan di Indonesia sejak tahun 2012, belum pernah dilakukan penyetelan atau rigging pada flight spoiler. Jadi untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah dengan perbedaan mesin, apabila pesawat tenaga mesinnya bergerak sama, maka pesawat akan bergerak lurus. Namun demikian arah terbangnya akan lurus. Namun demikian apabila salah satu mesin tenaganya lebih besar, maka salah satu bagian sayap akan didorong lebih daripada bagian sayap yang lain. Sehingga akan membuat pesawat ini bergeleng atau dalam istilah penerbangan disebut yaw. Jadi kalau misalnya terlihat pesawat seperti ini, kedua mesin bergerak menghasilkan tenaga yang sama, maka pesawatnya lurus. Tetapi kalau kanan menghasilkan pesawat tenaga yang lebih besar, maka bagian sayap ini akan didorong lebih, sehingga pesawatnya akan yawing istilahnya, tetapi bergeraknya tetap lurus. Jadi bergeraknya tetap lurus, tetapi hidungnya agak menggeleng. Nah, itulah yang terjadi
Jadi asimetri yang terjadi ini menimbulkan perbedaan tenaga mesin yang akibatnya pesawatnya akan bergeleng atau yawing. Secara aerodinamik, pesawat yang mengalami yaw akan diikuti dengan mengguling atau roll. Pesawatnya akan miring. Yang terjadi pada penerbangan ini adalah bahwa gaya yang membelokkan atau memiringkan pesawat ke kiri oleh adanya perbedaan tenaga mesin menjadi lebih besar dari gaya yang membelokkan ke kanan oleh aileron dan float spoiler. Jadi autopilot memerintahkan pesawatnya belok ke kanan, tetapi tenaga mesin memberi gaya pesawatnya belok ke kiri. Dan terjadi bahwa tenaga yang membelokkan ke kiri lebih besar, sehingga pesawat yang tadi seharusnya membelok ke kanan berubah menjadi membelok ke kiri. Sementara itu, tadi sudah disampaikan bahwa autopilot akan mengatur, kemudian hasilnya bisa dilihat di instrumen di depannya kapten dan co-pilot. Ketinggian, kecepatan, sikap pesawat, arah, semuanya bisa dilihat. Perubahan tenaga mesin juga akan muncul di panel di tengah, jarumnya mulai tidak sama arahnya, mungkin sudah menjadi tidak balance. Namun perubahan-perubahan posisi thrust lever, perubahan sikap pesawat, kemiringan, dan perubahan-perubahan yang lain ini tidak disadari oleh pilotnya. Kita sudah mencoba untuk mengetahui seperti apa kira-kira kesibukan pilot pada hari itu. Kami menemukan bahwa memang kesibukannya cukup tinggi, namun demikian masih ada beberapa atau masih ada waktu di mana pilot masih bisa melakukan pemantauan atau monitoring pada kondisi yang terjadi di kokpit. Jadi kami mengindikasikan bahwa karena adanya rasa percaya kepada sistem otomatisasi atau sering disebut sebagai komplasensi, yakin bahwa kalau autopilot sudah saya atur arahnya ke kanan, ketinggiannya sudah saya atur, maka semuanya akan bergerak sesuai apa yang sudah diinginkan. Itu rasa percaya itu disebut sebagai komplasensi. Kemudian seperti kita lihat tadi bahwa pada saat pesawat belok ke kanan, kemudinya juga miring ke kanan. Sehingga ini memunculkan asumsi bahwa memang pesawatnya sedang belok ke kanan. Bahkan tadi kita lihat pesawatnya sudah mendatar atau belok ke kiri, kemudinya pun masih membelok ke kanan. Jadi ini kita sering sebut sebagai confirmation bias, di mana seseorang mempercayai satu informasi yang mendukung opininya. Jadi ini yang kita sebut sebagai confirmation bias. Jadi apa yang terjadi adalah karena rasa percaya atau komplasensi terhadap otomatisasi dan adanya informasi yang mendukung opini, ini yang mungkin menyebabkan dikuranginya monitor kepada instrumen dan keadaan lain yang terjadi. Kenapa kita sampaikan mungkin kembali bahwa karena kita tidak memiliki data CVR, tidak bisa mendengar pembicaraan, jadi kita tidak bisa memastikan, tetapi kemungkinan yang terjadi adalah karena percaya pada sistem otomatisasi dan ada petunjuk yang mendukung opini, inilah yang akhirnya membuat pilot mengurangi monitoring terhadap instrumennya. Kemudian setelah itu terjadi bahwa pesawat kemudinya miring ke kanan, kemudian pesawat yang tadinya memang miring ke kanan berubah menjadi mendatar dan bahkan miring ke kiri. Setelah itu muncul peringatan bank angle warning. Bank angle warning ini adalah satu peringatan yang memberitahu kepada pilot bahwa pesawat sudah miring melebihi 35 derajat. Jadi kalau sudah miring berlebih akan muncul satu peringatan. Karena sudah berkurang monitornya, kemudian posisi kemudi memang miring ke kanan, terjadi peringatan yang menunjukkan bahwa pesawat miring berlebih. Ini mungkin juga menimbulkan persepsi bahwa memang pesawatnya miring berlebih ke kanan. Sehingga akibatnya adalah tindakan pemulihan atau recovery-nya menjadi kurang sesuai. Seperti kita lihat tadi bahwa pesawatnya miringnya ke kiri, tetapi kemudinya juga dimiringkan ke kiri. Nah inilah yang menjadi tidak sesuai karena asumsinya
bahwa pesawat ini miring ke kanan. Jadi flight data recorder merekam bahwa 4 detik pertama pada saat pemulihan atau recovery ini kemudi dibelokkan ke kiri. Kemudian belum adanya aturan tentang upset recovery training. Upset recovery training adalah pelatihan tentang upset prevention and recovery training. Adalah pelatihan bagaimana mencegah supaya tidak terjadi kondisi di mana pesawat terbang dalam posisi yang tidak diinginkan. Seperti yang terjadi dalam pesawat penerbangan ini, pesawatnya harusnya belok kanan menjadi belok kiri, pesawatnya harusnya miring ke kanan menjadi datar. Ini adalah kondisi yang tidak diinginkan. Ini sudah masuk sebagai kondisi upset. Jadi saat itu belum ada aturan tentang bagaimana membuat aturan tentang upset prevention and recovery training. Akhirnya berpengaruh terhadap bagaimana pelatihan yang diberikan oleh maskapai di Indonesia terkait hal tersebut. Setelah kita melakukan analisa, maka kami membuat kesimpulan bahwa KNKT menyimpulkan faktor yang berkontribusi pada kecelakaan ini ada 6. Faktor yang berkontribusi adalah menurut kami mengacu dari dokumen prosedur standar dari ICAO Annex 13 yang menyatakan bahwa yang disebut dengan faktor yang berkontribusi adalah apabila hal itu tidak terjadi, maka kecelakaan tidak terjadi atau dampaknya mungkin lebih ringan. Dalam kami menyampaikan faktor yang berkontribusi ini bukan sesuai urutan mana yang lebih penting, mana yang lebih berpengaruh, tetapi kami menggunakan mana yang terjadi lebih dulu secara kronologis. Jadi kita menyampaikan ada 6. Pertama adalah tahapan perbaikan pada auto throttle belum mencapai bagian mekanikal. Jadi ada beberapa laporan kerusakan auto throttle sudah diperbaiki, sudah dilakukan pergantian komponen, namun demikian pergantian ini belum sampai ke bagian mekanikal. Jadi dalam perbaikan pesawat ada yang namanya istilahnya troubleshooting. Jadi satu sistem yang mengalami kerusakan maka akan dilihat dengan mengacu pada buku yang dikeluarkan oleh pabrikan, dalam hal ini Boeing, untuk melihat apa yang perlu diperiksa, kemudian komponen apa yang perlu diganti. Nah, komponen-komponen yang diganti inilah yang kita periksa untuk menentukan apa penyebab kerusakan auto throttle. Kami meyakini bahwa yang kedua, thrust lever yang kanan tidak mau bergerak mundur sesuai dengan perintah autopilot ataupun auto throttle karena ada gangguan mekanikal. Karena dari komponen elektronik yang terpasang sudah kita periksa dan hasilnya baik. Karena throttle kanan atau thrust lever kanan ini tidak bergerak mundur, maka thrust lever kiri, pengatur tenaga mesin sebelah kiri mengkompensasi dengan terus bergerak mundur sesuai permintaan autopilot sehingga terjadi asimetri. Apabila terjadi asimetri, pesawat sudah dilengkapi dengan CTSM. Namun demikian, CTSM terlambat dalam menonaktifkan auto throttle dan kami meyakini bahwa keterlambatan CTSM untuk menonaktifkan auto throttle ini karena flat spoiler membeli nilai yang lebih kecil dari bukaan sudut yang sesungguhnya, sehingga aktivasinya menjadi terlambat. Berikutnya kami menyimpulkan juga bahwa faktor yang menjadi penyebab adalah komplasensi atau rasa percaya terhadap otomatisasi dan confirmation bias, adanya informasi yang mendukung opini atau asumsinya telah berakibat kurangnya monitoring sehingga tidak disadari terjadinya asimetri dan perubahan penerbangan yang sudah menyimpang dari yang diinginkan. Berikutnya, faktor yang berkontribusi adalah pesawat berbelok ke kiri yang seharusnya ke kanan dan kemudinya miring ke kanan dan karena kurangnya monitoring berakibat tindakan pemulihan yang dilakukan tidak sesuai.
Yang terakhir adalah belum adanya aturan panduan tentang upset prevention dan recovery training berpengaruh terhadap proses pelatihan yang diberikan oleh maskapai penerbangan untuk menjamin bahwa para penerbangnya mampu dan memiliki pengetahuan untuk mencegah supaya pesawatnya tidak masuk ke kondisi yang tidak diinginkan dan memulihkan menjadi dari kondisi yang tidak diinginkan kembali ke kondisi yang normal. Dan selama melakukan investigasi ini, KNKT sudah mendapatkan laporan beberapa tindakan keselamatan yang dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Dirjen Perhubungan Udara telah melakukan revisi atau perbaikan terkait peraturan keselamatan penerbangan sipil atau PKPS atau Civil Aviation Safety Regulation atau CASR bagian 121 terkait dengan ketentuan pelaksanaan pelatihan upset prevention and recovery training. Dan membentuk tim khusus untuk membuat kajian, panduan, pengawasan terkait implementasi dari pelatihan ini oleh maskapai. Dirjen Perhubungan Udara juga telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada seluruh pesawat Boeing 737 seri 300, 400, dan 500 di Indonesia untuk menjamin bahwa pesawatnya dalam kondisi yang laik. Tindakan keselamatan yang berikutnya dilakukan oleh Sriwijaya Air, di mana Sriwijaya Air sudah membuat upset prevention and recovery training dengan bekerjasama dengan konsultan dari luar negeri yang sebelumnya pelatihannya bernama upset recovery training. Bagian prevention atau pencegahannya belum ada, namun sekarang sudah diperbaiki menjadi upset prevention and recovery training. Kemudian menambahkan materi mengenai komplasensi atau rasa percaya kepada otomatisasi, ada gangguan atau cockpit distraction, gangguan-gangguan di cockpit, dan loss control in flight pada silabus pelatihan untuk pilot pada pelatihan crew resource management. Kemudian di bidang perawatan pesawat, Sriwijaya Air juga sudah meningkatkan pelatihan kepada para engineer, teknisi, perawat pesawat, dan juga mengaplikasikan perangkat lunak baru untuk manajemen perawatan pesawat udara. Kemudian Sriwijaya Air juga memasukkan peristiwa adanya thrust asimetri, perbedaan tenaga mesin kiri dan kanan, dan loss control in flight dalam flight data analysis. Flight data analysis ini adalah analisa menggunakan data black box yang diunduh setiap hari atau secara berkala untuk melihat performa bagaimana pilot menerbangkan pesawat dan performa pesawatnya sendiri. Jadi dari sini akan bisa dilihat setiap hari bagaimana performa awak pesawat dan pesawatnya, sehingga apabila ada kekurangan bisa segera diperbaiki. Nah, dalam sistem ini Sriwijaya Air menambahkan thrust asimetri akan menjadi suatu bagian yang akan dipantau pada flight data analisis program ini. Kemudian juga merevisi program perawatan pesawat untuk memastikan bahwa cockpit voice recorder berfungsi dengan baik dan tidak terjadi lagi dengungan. Tindakan keselamatan berikutnya sudah dilakukan oleh Boeing yang telah melakukan 3 tindakan keselamatan. Yang pertama adalah mengeluarkan Flight Operation Technical Bulletin atau FTOB terkait dengan upset prevention and recovery. Ini prosedur untuk para penerbang. Yang kedua adalah mengeluarkan Boeing Multi Operator Message. Jadi ini Boeing mengeluarkan buletin atau edaran kepada seluruh operator pesawat Boeing di seluruh dunia terkait pemeriksaan flap indication system atau sistem petunjuk posisi flaps dan dampaknya terhadap auto throttle. Seperti tadi saya sampaikan bahwa yang bisa memutus auto throttle ini sistemnya banyak sekali. Salah satunya adalah flight spoiler dan juga flap. Nah,
Boeing pada awal investigasi ini mencurigai bahwa ada masalah dengan flap. Namun demikian, setelah kami melakukan investigasi, ternyata tidak ada masalah dengan flapnya. Namun Boeing sudah mengeluarkan multi-operator message. Berikutnya, Boeing juga merevisi mengenai maintenance planning dokumen. Jadi, dokumen perawatan pesawat untuk dilanjutkan dengan service bulletin untuk seluruh operator pesawat Boeing 737, 300, 400, dan 500 dengan memasukkan keharusan untuk melakukan inspeksi flight spoiler dan aileron terhadap position sensor. Jadi yang tadinya rigging dan position sensor itu hanya diperiksa apabila flight spoilernya dilepas, sekarang sudah menjadi kewajiban akan ada pemeriksaan berkala setiap 2000 jam. Tindakan keselamatan berikutnya adalah dari Garuda Maintenance Facility yang melakukan tindakan keselamatan, merevisi checklist atau prosedur pemeriksaan cockpit voice recorder, termasuk untuk menambahkan keharusan memeriksa kualitas dan gelombang dari masing-masing kanal. Kenapa Garuda Maintenance Facility ikut mengambil tindakan keselamatan? Karena cockpit voice recorder ini pada tahun 2019 diperiksa di Garuda Maintenance Facility dan ditemui adanya dengungan. Namun demikian oleh Garuda Maintenance Facility dinyatakan CVR-nya kondisinya baik. Nah ini yang sekarang diperbaiki oleh GMF bahwa pemeriksaannya akan lebih melihat juga frekuensi yang terekam di cockpit voice recorder. Atas investigasi ini, KNKT menerbitkan 3 rekomendasi keselamatan kepada Sriwijaya Air. Pertama, untuk berkonsultasi dengan Dirjen Perhubungan Udara sebelum melakukan perubahan prosedur terbang. Jadi kalau ada perubahan prosedur terbang, maka Sriwijaya Air kami minta untuk berkonsultasi dengan Dirjen Perhubungan Udara, karena supaya menjamin bahwa prosedurnya ini memang benar dan bisa dilaksanakan. Yang kedua adalah meminta NTO atau non-technical objection kepada pabrikan pesawat sebelum melakukan perubahan prosedur yang sudah ada di buku panduan yang dikeluarkan oleh pabrikan. Jadi kalau prosedur terbang itu dibuat oleh pabrikan pesawat, maka Sriwijaya Air apabila ingin merubah, kami minta untuk berkonsultasi dengan pabrikan untuk menjamin bahwa perubahannya ini tetap bisa menjamin keselamatan. Yang kedua, KNKT memberikan rekomendasi kepada Sriwijaya Air untuk meningkatkan jumlah pengunduhan data flight data analisis untuk meningkatkan pemantauan operasi penerbangan. Jadi data yang kami peroleh bahwa sebelum kecelakaan Sriwijaya Air rata-rata berhasil mengunduh sekitar 54% dari seluruh data penerbangan. 54% atau kira-kira setengah ini kami nilai masih kurang untuk bisa memantau secara menyeluruh performa awak pesawat maupun performa pesawatnya. Sehingga ini yang kita minta untuk ditingkatkan. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan pelaporan adanya bahaya atau hazard kepada seluruh pegawai. Bahwa saat ini Sriwijaya Air sudah memiliki sistem pelaporan, namun data yang kita peroleh ternyata bahwa sebagian besar pelapor bahaya ini masih dari security dan ground handling. Sementara karyawan yang lain seperti pilot, pramugari, teknisi, dan lain-lain ini masih sangat sedikit laporannya, sehingga kami minta untuk itu ditingkatkan. Jadi kira-kira demikian apa yang bisa kita sampaikan untuk laporan akhir investigasi kecelakaan. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, kami serahkan kepada panitia. Tunggu dulu ya. Demikian paparan yang disampaikan oleh Kapten Nurcahyo. Untuk selanjutnya kita berikan 3 kesempatan, tapi satu persatu akan dijawab. Silakan nama dan medianya dari mana? Silakan. Ya, selamat siang Pak. Saya Ismira Lutfia Pak dari Wall Street Journal.
Wall Street Journal. Ya, Wall Street Journal, Pak. Ya. Pertanyaannya, jadi faulty auto throttle itu akibat dari maintenance labs atau training labs? Training labs, jadi crew training labs. Oke, ya baik Pak. Jadi faulty auto throttle itu akibat dari maintenance labs atau crew training labs dari Sriwijaya Pak? Dan apakah prosedur yang diambil oleh Sriwijaya tersebut sudah sesuai referensinya dengan auto throttle untuk membereskan masalah yang sudah ada sebelum penerbangan? Terima kasih. Saya izin satu-satu ya supaya nggak lupa pertanyaannya. Mainnya gimana? Nanti ya. Oke. Jadi pertanyaannya tadi adalah mengenai fault yang terjadi. Ini lebih kepada maintenance atau operasional gitu ya. Kalau kita bicara bahwa faulty atau kerusakan atau kegagalan dari auto throttle, jelas ini adalah barang, maka ini lebih kepada perawatannya atau dari maintenance-nya, karena pengoperasiannya sepertinya tidak ada masalah bahwa kerusakan ini terjadi. Secara pengoperasian tidak ada masalah. Jadi kalau berbicara mengenai fault auto throttle-nya lebih kepada masalah yang terjadi pada perawatan. Namun demikian, secara keseluruhan memang kami sampaikan bahwa ada unsur pilot di situ atau penerbangnya di situ, karena kami kembali menyampaikan bahwa yang kami sampaikan adalah faktor yang berkontribusi. Kalau ini tidak terjadi, maka tidak terjadi. Kalau pesawatnya rusak tapi pilotnya menerbangkannya dengan baik, mungkin juga tidak terjadi kecelakaan. Nah, kira-kira hubungannya ke sana. Kemudian terkait perbaikan dari auto throttle system ini apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi bahwa beberapa kali auto throttle system ini memang dilaporkan dan kami juga mengikuti apa saja perbaikan yang sudah dilakukan. Kita juga mengacu kepada prosedur yang dikeluarkan oleh Boeing bahwa tindakan perbaikan ini memang sudah sesuai. Jadi kembali tadi saya sampaikan bahwa dalam perbaikan pesawat ini ada namanya troubleshooting. Jadi perbaikan satu demi satu. Satu dilepas, kemudian diperiksa lagi, kondisinya dari pemeriksaan menggunakan komputer ternyata dinyatakan sistemnya baik, maka pesawat boleh terbang. Setelah terbang ternyata ada kerusakan, kerusakannya masih terjadi. Maka nanti begitu mendarat pilotnya melaporkan lagi kerusakan masih terjadi. Apabila itu terjadi maka teknisi akan maju ke tahap kedua. Langkah kedua menurut panduannya apa yang harus diperbaiki atau apa yang harus diganti. Nah setelah itu kemudian mereka akan meriksa lagi. Ini sudah diganti dari komputer katanya sistemnya bagus atau tidak. Kalau dari komputer menyatakan bahwa sistemnya bagus, pesawatnya boleh terbang. Kalau ternyata rusak lagi, periksa lagi sampai langkah selanjutnya. Nah ini yang kita ikuti, kita pantau bahwa pemeriksaan-pemeriksaan ini baru sampai pada pergantian pada komponen-komponen, tetapi belum sampai masuk kepada pemeriksaan pada sistem mekaniknya. Itulah kira-kira yang terjadi. Pertanyaan kedua. Ya. Selamat. Ya, saya Bernadette dari kantor berita Reuters. Pak mau tanya jelas tentang upset prevention and recovery training. Sebelum kejadian ini, apakah sama sekali tidak ada training itu atau apakah memang sama sekali nggak ada atau sudah ada tetapi memang belum semua melakukan atau seperti apa? Dan Pak kalau nggak salah bukankah upset recovery training ini termasuk salah satu rekomendasi ketika kejadian crashnya AirAsia ya. Nah, dan kenapa jadi yang ingin kita tanyakan apakah memang tidak semua airlines melakukan training semacam ini gitu. Dan dengan revisi yang baru jadinya seperti apa? Makasih Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan upset prevention and recovery training apakah sebelumnya belum ada? Jadi dari kecelakaan AirAsia itu KNKT merekomendasikan waktu itu tahun 2015
namanya adalah Upset Recovery Training. Belum ada P-nya. Nah, apa yang dilakukan Dirjen Perhubungan Udara sudah membuat aturan mengenai Upset Recovery Training dan sudah dilakukan. Termasuk Sriwijaya Air juga memiliki pelatihan namanya Upset Recovery Training. Namun demikian 2018 revisi UPRT ICAO 2018 ICAO merubah Upset Recovery Training ini menjadi Upset Prevention and Recovery Training. Nah, inilah perubahan di tahun 2018 ini yang belum diakomodir oleh aturan di Indonesia dan belum diimplementasikan oleh maskapai di Indonesia. Saya tidak tahu apakah ada maskapai yang sudah melakukan upset prevention karena kita tidak melihat satu persatu, tetapi karena aturannya belum ada, maka Sriwijaya juga masih melakukan seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Perbedaan yang signifikan adalah di prevention memang karena memang pencegahan ini yang lebih penting. Jadi jangan sampai pesawatnya sudah masuk suatu kondisi yang tidak diinginkan. Bagaimana pencegahannya? Salah satu komponen penting dari prevention training ini adalah monitor. Jadi pemantauan terhadap instrumen ini menjadi penekanan di dalam upset prevention recovery training. Sehingga inilah yang salah satu yang miss di penerbangan itu, kita lihat tadi bahwa pesawatnya sudah miring ke kiri atau pesawatnya kemana, tidak disadari oleh pilotnya. Jadi monitornya kita lihat berkurang. Jadi kira-kira seperti itu yang terjadi. Jadi saat ini Dirjen Perhubungan Udara sudah merevisi aturannya menjadi Upset Prevention Recovery Training. Terima kasih. Donald Pak, Zuma Press. Nah ini terkait nanti peragaan Pak. Ini kan terjadi kemiringan 35 derajat, lebih dari 35 derajat tanpa disadari oleh pilotnya. Itu karena faktor komplasensi Pak ya, terlalu percaya sama sistem. Nah di rekomendasi, tadi saya tidak mendengar bahwa KNKT memberikan rekomendasi buat pilot, seluruh pilot jangan terlalu percaya sama sistem. Karena sistem juga bisa error kan sewaktu-waktu gitu Pak. Itu tadi tidak ada rekomendasinya tuh. Pertanyaan itu Pak. Terus proses kemiringannya mungkin bisa diperagakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kenapa kemiringan bisa terjadi? Jadi kalau kita lihat pesawat terbang lurus karena mesinnya dua-duanya menghasilkan tenaga yang sama. Tetapi apabila satu mesin menghasilkan tenaga yang berlebih, maka sayap bagian di sebelahnya akan didorong, sementara sayap ini kurang didorong. Sehingga pesawat akan miring seperti ini. Terbangnya lurus ke depan, tapi posisinya seperti ini. Nah, ini disebut sebagai yaw. Pada saat bergerak seperti ini, angin di sini lebih besar daripada angin di sini. Sehingga gaya angkat di sini lebih besar, maka pesawatnya akan miring. Nah, yang terjadi di sini adalah gaya yang memiringkan pesawat dari flight spoiler dan aileron ke kanan kalah dengan gaya yang memiringkan karena perbedaan tenaga mesin. Bahkan setelah itu pesawat makin miring ke kiri. Pada saat pesawat miring ke kiri seperti ini, mencapai 35 derajat, maka akan muncul peringatan bank angle warning. Yang terjadi saat itu adalah bahwa pesawatnya miring ke kiri, tetapi kemudinya miring ke kanan. Karena kemudi miring ke kanan ini mungkin menimbulkan asumsi kepada pilot bahwa pesawat saya sekarang sedang berlebih miring ke kanan. Jadi peringatan ini muncul karena pesawat saya miring ke kanan berlebih. Kenapa kami sampai pada kesimpulan ini? Karena 4 detik pertama tindakan pemulihan yang dilakukan oleh pilotnya adalah memiringkan kemudi ini ke kiri. Sementara pesawatnya sudah ke kiri, dimiringkan ke kiri, maka ini akan menjadi tambah makin ke kiri. Jadi inilah kira-kira apa yang terjadi. Nah, pertanyaannya tadi adalah kenapa tidak ada rekomendasi tentang komplasensi. Nah, dalam kami memberikan rekomendasi adalah bahwa
rekomendasi ini untuk tindakan perbaikan. Kalau tindakan perbaikan sudah dilakukan, kita tidak bisa merekomendasikan. Sudah melakukan kok masih disuruh gitu. Nah, jadi yang kita termasuk bahwa nanti apabila upset prevention recovery training itu sudah berjalan, maka di situ akan dibahas juga mengenai komplasensi, monitoring, dan lain-lain. Jadi, karena tadi saya sampaikan bahwa Sriwijaya Air sudah menambahkan pelatihan tentang komplasensi di pelatihan untuk para pilot, sehingga KNKT tidak bisa memberikan rekomendasi atas sesuatu yang sudah dilakukan. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Cukup? Kita buka untuk yang via Zoom ya. Silakan via Zoom. Ada yang mau bertanya? Yang offline masih ada lagi? Oh, ya. Nambah. Silakan. Pak, jadi bisa dikonfirmasi dengan adanya lapse in maintenance, terus juga komplasensi dari pilot. Jadi sebenarnya kecelakaan ini sebenarnya bisa dihindari ya Pak? Kembali saya sampaikan bahwa dalam kesimpulan yang kita lakukan dalam sebuah investigasi adalah melihat apa faktor yang berkontribusi. Faktor yang berkontribusi adalah apabila ini tidak ada atau tidak terjadi, maka kecelakaan bisa tidak terjadi atau konsekuensinya menjadi lebih kecil. Tadi sudah kita sampaikan bahwa ada 6 faktor yang berkontribusi. Jadi pertama, karena perbaikan belum sampai mekanikal. Kalau perbaikannya sudah sampai mekanikal, maka pesawatnya mungkin menjadi sudah baik, tidak terjadi kerusakan, ya mungkin tidak celaka. Berikutnya, terjadi asimetri. Kalau terjadi asimetri tapi cruise thrust split monitornya berfungsi benar, tepat waktu, mungkin pesawatnya autothrottle-nya akan berhenti pada saat perbedaannya belum terlalu besar. Mungkin pesawatnya masih bisa di recover. Yang berikutnya adalah pilotnya komplasensi, percaya pada otomatisasi, mengurangi monitor. Kalau pesawatnya sudah miring, tapi kalau pilotnya monitor, pilotnya tahu, mungkin. Nah, kira-kira seperti itulah bagaimana kita menentukan. Jadi kecelakaan ini kenapa? Ya karena 6 hal tadi terjadi. Salah satu dari 6 ini tidak terjadi, mungkin kecelakaannya tidak terjadi. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Atau Anda? Oke, suruh bicara aja. Boleh resign. Oke, yang dari online. Selamat sore Pak. Selamat sore. Saya dari Bloomberg. Mau tanya Pak, itu kalau kan tadi disebutkan ada terjadi asimetri dan kegagalan engine control system ya Pak. Nah, apakah ini ada masalah dengan dari perangkatnya itu sendiri? Jadi apakah misalnya perangkat yang dari Boeing itu mungkin memang ada masalah dari sananya, atau karena apakah hal ini error atau fault yang terjadi itu memang biasa terjadi dan seharusnya bisa direktify oleh pilot, atau memang ada faktor di mana mungkin ada kesalahan desain atau dari sistem yang tadi Bapak sebutkan itu tadi yang mengenai throttle. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bloomberg. Asimetri yang terjadi ini kenapa? Jadi kalau kita lihat di visualisasi tadi bahwa tenaga mesin berkurang pada saat tuas pengemudi atau thrust lever-nya berkurang. Berarti kita
Dari sini kita melihat bahwa memang mesin ini berfungsi seperti yang seharusnya. Kalau tuas pengaturnya dikurangi, maka tenaga mesinnya akan berkurang. Itu sudah sesuai dengan desain. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah mengapa yang satu berkurang, yang satu tidak. Yang tadi sudah kita sampaikan bahwa yang tidak mau berkurang itu adalah yang sebelah kanan. Jadi kalau boleh, yang seharusnya dua-duanya mundur, ternyata yang kanan tidak bergerak sama sekali, akhirnya yang kiri mundur memberikan kompensasi. Jadi kalau boleh saya bilang, ini masalahnya bukan di mesin, tetapi lebih kepada pengatur tenaga, yaitu translever sebelah kanan. Seperti tadi kita sudah sampaikan bahwa masalah di translever sebelah kanan ini adalah masalah ada di bagian mekanikalnya. Kenapa? Beberapa hari sebelumnya sudah dikeluhkan ada masalah, beberapa komponen sudah diganti, dan kita periksa komponennya kondisinya bagus. Jadi bagian yang belum diperiksa adalah bagian mekanikalnya. Jadi mengapa kedua mesin ini bisa berperilaku seperti ini? Mesin ini berperilaku seperti sesuai dengan perintah yang ada di translevernya. Translever mundur, ya mesinnya berkurang. Translevernya di depan, ya mesinnya nambah. Ini adalah masih sesuai dengan bagaimana sistem itu bekerja. Yang jadi masalah adalah mengapa translever kanan tidak mau berkurang. Jadi itulah kira-kira yang terjadi dan kita sudah jelaskan masalahnya ada di bagian mekanikal dari tuas pengaturnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Pak, mohon maaf pertanyaan lanjutan. Jadi saya mau konfirmasi aja pada saat ada masalah yang sebelumnya itu melanjutkan yang tadi Pak soal ini kan udah direvisi aturannya sama Dirjen Perhubungan dan Sriwijaya Air juga udah membuat pelatihan. Untuk pengawasan dengan maskapai yang lain gimana ya Pak? Apakah bakal diawasi dan mengikuti revisi aturan baru ini? Sebelumnya kan dibilang ada yang belum juga. Terima kasih Pak. Ini terkait pelatihan tadi ya. Jadi Kementerian Perhubungan itu memberikan aturan bagi seluruh industri penerbangan di Indonesia, terutama bidang keselamatan melalui PKPS, Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, atau disingkat sebagai atau bahasa Inggrisnya Civil Aviation Safety Regulation atau CASR. Nah, CASR ini berlaku bagi semua operator di Indonesia. Di situ ada CASR mengatur tentang airline, bandara, ATC dan lain-lain. Sekolah pilot, sekolah macam-macam. Nah, kalau Kementerian Perhubungan sudah membuat aturan terkait pelatihan Upset Prevention Recovery Training ini, maka ini berlaku untuk semua maskapai. Jadi otomatis semua maskapai harus mengikuti atau membuat pelatihan tentang Upset Prevention Recovery. Kebetulan karena yang mengalami kecelakaan Sriwijaya, maka Sriwijaya adalah sudah duluan memperbaiki dengan membuat pelatihan. Kembali saya tidak tahu di maskapai yang lain apakah mereka juga sudah membuat. Saya yakin yang lain pun sudah melakukan mungkin, tapi saya tidak tahu mana atau sejauh mana mereka sudah melakukan. Tetapi dengan dikeluarkan aturan dari Kementerian Perhubungan, maka ini berlaku untuk semua maskapai. Kira-kira begitu Pak, terima kasih. Rasanya sudah cukup informasi terakhir bahwa laporan lengkap investigasi kecelakaan ini sudah diupload di website KNKT, knkt.go.id. Websitenya knkt.go.id. Sudah diupload. Kalau ingin membaca secara lebih detail apa isinya dan bagaimana apa yang sudah kami sampaikan tadi ada di laporan dan bisa diunduh di websitenya KNKT. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin yang kami hormati, pemaparan laporan akhir hasil investigasi serta diskusi dan tanya jawab pada kegiatan media rilis telah berakhir. Terima kasih kami ucapkan kepada para tamu undangan yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Semoga senantiasa ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kami tim dari KNKT pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam berlangsungnya kegiatan pada hari ini.
Dan sekali lagi saya ingatkan untuk laporan final hasil investigasi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 telah diupload di website resmi KNKT di knkt.go.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.